Salam Begawan, ketemu lagi dengan Ngompol. Ini Begawan mau ngupas ini, bicara tentang peran Wapres kita bersangkut pautnya dengan makan bergizi gratis. Loh, soalnya begini, apa yang muncul atau yang diberitakan Gibran itu kemana-mana, itu kan meninjau implementasi makan bergizi gratis terus itu, kebanyakan. Padahal wong sa-Indonesia itu tahu. Gibran latar belakangnya pengusaha catering, jadi pas klop. Nek ngurusi makan bergizi gratis itu jane pas. Ditugaskan sama Pak Prabowo ya pas misalnya. Nah ini rada kepikiran toh, banyak yang lupa toh. Harusnya ada peran yang lebih substansial yang bisa diambil sama Gibran soal MBG. Di sisi lain minggu kemarin itu, kan banyak tuh kejadian keracunan, ratusan sampai jumlahnya korban siswa itu, dan hampir 1000-an digabung-gabung dari beberapa daerah. Beberapa yang bisa kita konfirmasi ada di Banggai, di Banggai Sulawesi Tengah itu ada di Garut Jawa Barat, di Lebong Bengkulu juga ada, Sumbawa, Bau-Bau, Gunung Kidul itu juga ada, dan masih banyak lagi. Banyak peristiwa keracunan karena makan MBG, makan bergizi gratis. Gue sering mlebu media mainstream loh. Yang diberitakan, yang enggak diberitakan ya mungkin ada. Atau di media lokal ya pasti ada. Dari deretan data-data tadi sampai hari ini, mana pernyataan Gibran sebagai wakil presiden? Adakah dia peduli? Ini kaitannya Wapres sama berbagai tragedi keracunan itu loh maksudnya. Apakah ada yang bisa tak kutip di sini? Tolong kalau ada ngompoles yang sempat baca, kasih tahu di komentar ya. Soalnya sebelum typing, tak cari datanya gak nemu itu. Atau bisa jadi bar typing dia baru sempat bicara ke wartawan, ya mungkin bisa juga. Nah selama ini orang kedua di Indonesia itu cenderung nyari aman. Gak suka merespon sesuatu yang jadi perhatian rakyat. Loh emang dia ngomong apa soal banyak pabrik tutup misalnya? Dia berstatement apa tentang demo-demo kemarin? Atau bicara penjarahan ke rumah anggota DPR. Kan nggak ada tuh. Coba lihat, waktu dia berkeliling kemana-mana ngeliatin implementasi MBG, dia ngapain? Pernah bicara kejadian keracunan enggak? Solusinya apa? Dia harus melakukan kebijakan apa? Renek. Sampai aktivitas kunjungan ke Papua, lebih tepatnya ke Merauke, itu yang memantau MBG. Tidak ada omongan. Loh gimana? Jaga nih ngantisipasi. Kejadian yang merugikan siswa. Iki urung nyawa loh, sing kena baru keracunan. Nyawa ke bawah itu rakyat bisa ngamuk ini. Loh substansinya atau yang pengen Begawan tekankan, adakah perasaan terenyuh, peduli, resah sama berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis? Ya. Padahal dia kan punya 2 anak juga yang masih sekolah. Apa gak melu ngenes sama kasus-kasus di banyak tempat itu? Mbok coba Begawan tantang nih. Apa Wapres berani mengubah main switch kegiatan dari memantau pelaksanaan MBG, lalu sekarang mengubah memantau peristiwa keracunan MBG? Jangan hanya memantau peredaran aja, pembagian makanannya aja. Pantau itu yang keracunan. Mau apa? Memantau gimana? Ya berpikir keras, merumuskan strategi, menentukan langkah agar hal yang sama ora kedaden meneh. Orang kedaden itu bahasa Indonesia apa? Tidak terjadi lagi. Ini masukan loh, masukan bagus tuh. Ya, yang ekstrim-ekstrim sedikit lah, yang dipantau itu. Nah, lah pada Pak Prabowo, soalnya gini, ini kan masukan bagus. Yang saya sarankan untuk memberi tugas kepada wakilnya untuk memantau tentang peristiwa-peristiwa keracunan. Loh. Lah makin tambah anggaran, makin banyak dapur MBG, makin bertambah juga itu penerima MBG. Jangan-jangan yang keracunan bertambah. Makan ciloko itu. Bila tidak ada pembenahan, tata kelola, memperbaiki sistem setidaknya di dapur MBG, peristiwa-peristiwa yang sama itu bisa tambah meluas. Sing keracunan semakin akeh, ojo-ojo nek nyangkut nyawa bahaya. Lah emang bagi-bagi nyawang wong Madyang, dong ngemplok panganan anak TK aja juga bisa. Masa sih tugas seorang wakil presiden sereceh itu? Apa Gibran tidak merasa pengen ambil peran yang lebih bermakna? Nek perlu melun cicip itu.
MBG supaya keracunan orang mung siswane tok. Lah supaya rakyat merasakan sendiri kontribusi yang lebih nyata. Lu anak presiden terpilih jadi wapres. Masa sih gaweane nyawang ngandum-dum paket panganan. Ya ini kan orang berkelas ini. Makanya Om Begawan itu menantang. Itu tak tantang ya Pak Presiden sisan wae. Ditantang dalam arti memberi masukan. Atau enggak apa-apa, ke wapres juga enggak apa-apa. Berani enggak? Sekarang tugas dia memberesi keracunan-keracunan yang terjadi. Nek durung bisa menghilangkan sama sekali, minimal mengurangi supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa keracunan-keracunan pada siswa. Ada insiden yang dibikin jadi 3 minggu, baru ada insiden. Bulan berikutnya bisa sebulan ada kejadian. Terus, gitu terus. Sampai akhirnya kejadian yang sama beneran hilang. Piye carane? Ini gebrakan Gibran sebagai wakil presiden. Tak tantang gini ini. Ini masukan bagus loh Pak Prabowo. Loh maksudnya gini, kan sejak 6 tanggal 6 Januari sampai sekarang, siswa yang mesti menjalani perawatan, gegara makan bergizi gratis itu masih nggak berhenti loh Pak. Terus bertambah loh. Siswa yang jadi korban tidak sedikit yang trauma untuk makan MBG itu. Nah dikei wis megah gitu loh. Jadi wedi. Nanti nek keracunan lagi repot loh. Di samping itu masih adanya olahan MBG yang bikin siswa terkapar, memperlihatkan tidak ada pembenahan, tidak ada pengawasan, tidak ada aturan yang dipenuhi itu. Artinya apa? BGN tidak mampu. Badan Gizi Nasional orang mampu tuh menghasilkan standar makanan yang paling aman dimakan oleh para siswa. Berarti kan harus ada bantuan. Harus dipelajari, mesti didalami. Agar kejadian-kejadian yang sama tidak terus-menerus berulang. Masa sih kita gak bisa belajar membenahi ini semua ini? Semua menyorot ke Badan Gizi Nasional. BGN-nya bolak-balik hanya bilang mengevaluasi. Lah nek masih berulang-ulang berarti evaluasi luput. Pak Prabowo harusnya bisa menugaskan wakilnya nih untuk memberesi berbagai keracunan di banyak tempat. Iso ora ini? Dia harus bisa memitigasi loh, mendalami, menemukan gimana caranya. Peristiwa yang sama itu gak menimpa siswa yang lain. Mengko sing liyane do wedi mangan MBG. Wah, jojo aku keracunan wah cilokon. Nah, ada tanggung jawab khusus yang diberikan atau ada penugasan di titik ini. Ini baru Yahut ini Pak Prabowo. Perannya jauh lebih krusial ini. Jadi saya rodok gathuk nih sama latar belakang Gibran sebagai pengusaha catering. Nah, sebagai pengusaha catering, nek bingung bikin rencana atau harus memulai dari mana, gak apa-apa. Ini tak bocor ini. Buat salah satu ide saja loh ini. Ya siapa tahu Wapres durung nemu ahlinya itu. Yang bisa merumuskan apa langkah-langkah yang bisa dia lakukan duluan sebelum tak lanjut. Penting juga tak omong ini. Nek Gibran ditugaskan beneran loh ini. Menghilangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bakal banyak yang dukung. Nah iso loh. Dan enggak jaminan. Begitu Wapres ditugasi terus otomatis langsung peristiwa keracunan hilang. Ya orang ngono. Ya kita semua. Gak ada yang berharap begitu. Masih banyak yang keracunan. Om Begawan sing ra setuju itu program iki wae. Ya terpaksa ngikut. Aku ra setuju loh. MBG itu makan bersih gratis saya nggak setuju, tapi ya akhirnya ngikut karena itu visi misi presiden meskipun banyak tak kritik gitu. Piye gen MBG itu makin baik lah wong yo nyat percuma diomongi model apa gak akan dihentikan tuh program makan bergizi gratis ini. Lah tinimbang muni-muni tok kan yo lebih baik ngasih perspektif ya, turut ngajuin ide solusi biar meminimalisasi bahaya keracunan, menyelamatkan anak-anak. Kan lebih utama itu. Tinimbang ngumyak terus. Maka ini tak berikan masukan. Gimana Gibran? Mulai berani gak ini semua? Ya dia harus datang loh. Berkunjung ke dapur-dapur MBG. Ini pertama. Yang ditemukan ada peristiwa keracunan. Ya tentu gak sendiri kalau ke sana. Atau hanya sama sekretaris, atau ajudan, atau ahli gizi dibaca itu. Terus pas pampres,
pas pampres. Dia harus diserai ahli gizi yang betul-betul tahu, paham tentang makanan yang harus disajikan untuk kelas siswa itu. Ahli kesehatan atau ahli sanitasi juga penting. Temui juga itu para siswa buat nyari data makanan yang dikonsumsi itu secara fisik sama rasa apa tidak. Nah, kan memang lebih baik Gibran fokus dalam perkara ini tinimbang Rono Rene memastikan MBK terdistribusi ke siswa. Nah, emang deloke dandum karo madyang. Kalau terjadi masalah peristiwa ya piye carane ngerampung itu yang penting. Maksudnya sekalian buat memperlihatkan loh, kalau dia itu beneran punya kemampuan nguasai gitu loh permasalahan itu. Nah, ya, sebagai pemilik usaha catering itu, dia pasti ngerti loh. Gak ketang sak titik. Tentang standar makanan layak gizi kan dia ngerti. Layak konsumsi buat siswa misalnya, standar seperti apalah. Kondisi dapur catering harus bersih seperti apa. Nek buah itu berapa besarnya, kalau ada tempe itu harus bercampur dengan apa, sayurnya apa, ini kan sudah paham. Lah wis matuk ih. Malah cocok sesuai sama yang pernah dia lakukan. Latar belakangnya sebagai pengusaha catering. Saya usulkan kepada Pak Prabowo, ini usulan aja loh Pak, untuk menugaskan wakilnya untuk mengawasi tentang masalah-masalah keracunan. Lu sak durunge nyemplung di politik. Bila perlu loh, itu para petinggi BGN itu pada diajakin semua tuh keliling ke lokasi dapur-dapur MPG yang sekarang jumlahnya ribuan. Om Begawan ya butuh ngerti apakah proses di dapur MBG dibandingkan sama dapur di Cilipari. Usaha catering miliknya Gibran itu. Nilai juga tuh para pekerjanya, kebersihannya, higienisnya, alat kerja, serta SOP-nya bener enggak. Apa yang bisa dilihat sama Wapres nanti. Nah itu yang diperlukan. Loh karena gini, kita seringkali dengar peristiwa keracunan MBG hanya garis besarnya tok. Sehingga kemudian pada sekedar menyalahkan saja. Mung keracunannya tok sing diberitakan. Penyebabnya itu loh atau diungkap. Mbuh kuwi salah apa bumbu apa karena memang bahannya sudah basi atau ada sabotase bisa terjadi. Tentu kalau ada keracunan faktornya kan banyak. Ya Om Begawan kan bukan ahli gizi, gak ngerti detail juga tentang urusan ketahanan makanan dan babakan ngono kuwi, tapi pasti bisa ditetapkan agar tidak merusak makanan. Kudu kepiye genah eneng itu solusinya. Memang sih standar dapur MBK bisa berdiri. Itulah layanannya minimal 3.000 porsi. Kuwi kan kuantitasnya, kuantitas pelayanannya. Yang harus diawasi itu kualitasnya. Kebersihannya. Lho nek tak bayangke dengan segitu banyak, paling orang kayak catering nglayani wong ewuh. Wong ewuh itu apa? Orang resepsi sing gede. Ewuh itu pada tahu. Orang resepsi mantenan itu. Mesti tamune ribuan. Ini berat banget. Kalau orang yang hajatan, harga per menu sekarang minimal 25 sampai 40 ribu. Oh gak mumet sing ngeracik makanan. Lah nek mung harga sajian 8.000 sampai 10.000, tak jamin Wapres sendiri langsung angkat tangan nek kon ngerjake. Ayo coba Gibran, bicara tentang produksi serta harga MBK hingga kuantitas kualitas. Gimana nih para jurnalis yang misalnya pas ngeliput Wapres waktu ninjo MBK, mbok sesekali di tangan itu, apakah seporsi MBK dengan segala prosesnya itu masuk akal? Dengan angka 8 sampai 10 ribu. Dimakan tuh bergizi enggak itu? Namanya makan bergizi gratis loh. Nek gratisnya ya, makannya ya. Gizinya ada enggak nih? Lu tak kira pertanyaan ini layak dilakukan, ditanyakan, diajukan sama Gibran. Sebab dia sejak awal, kan dia dikenal pengusaha catering. Tidakkah Wapres kita gak ngrantes ngelihat anak-anak pada lemas tak berdaya? Perut mual, muntah-muntah, pusing, ada yang pingsan akibat makan sarapan bergizi gratis. Lo bilang perlu, ada banyak pejabat negara gak peduli. Mbok MBK ditunjukkan sih
buat anak-anak para menteri, wakil menteri, dirjen kementerian, petinggi BUMN, anak-anaknya kan makan itu sama komisarisnya sekalian. Ayo, pada berani nggak tuh? Termasuk anak Wapres. Jangan yang kemudian nanggung risiko anak-anak rakyat jelata yang jadi korban makan bergizi gratis. Nah, para pejabat pada pilih bahwa makan sendiri, artinya kan ya disodorkan pada anak-anak. Itu sesuatu yang nggak layak. Bahkan membahayakan anak-anak yang mendapatkan jatah MBG. Tolong ini diseriusi oleh para pejabat. Ini korban keracunan sudah ribuan loh. Bahkan dalam satu kejadian berkali-kali korbannya tembus ratusan. Bahkan di Garut itu, yang lagek minggu kemarin tuh, jumlah korban sampai lebih 500 siswa. Kabeh keracunan. Berarti sak dapur itu keracunan kabeh. Jangan-jangan di tempat lain juga keracunan. Genah data korban segitu. Penak wae itu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, si Basar Nani SDyang itu, membantah data itu. Dan dia bilang korbannya hanya 150 siswa. Hah? Itu kan tidak jujur itu. Pejabat orang jujur yuk dilantik itu loh. Mbak coba itu. Itu MBG di Garut loh. Loh Nani itu apa gak belajar di kasus Sudewo, Bupati Pati atau Sahromi sama Eko anggota DPR yang terkesan nantang sebuah fakta. Nggak wong Garut marah, tanggung sendiri akibatnya. Yang keracunan 500 dibilang 150. Hah? Itu kan wong Garut so nesu tuh. Jadi data 569 siswa korban keracunan makan bergizi di Garut itu bukan data hoax loh. Itu yang ngomong angka segitu kepala dinasnya langsung. Yang langsung mengetahui kejadian keracunan itu. Lah kok enak emen. Wakil kepala BGN itu, Badan Gizi Nasional. Ngerti ini semua ngendi. Kan dia tidak ada di lokasi. Bisa membantah hanya 150. Ngawur. Gak mungkin lah kepala dinas ngarang. Gak dapat laporan dari fasilitas kesehatan. Baik puskesmas maupun rumah sakit. Lu yang menerima anak-anak yang keracunan. Lah ini Nani ini seolah-olah mengentengkan, meremehkan, menganggap ratusan korban sebatas angka. Oh ini Pak Prabowo ini milih ya piye toh. Ingat loh, ini kejadian kesekian kali. Keselamatan nyawa harus jadi yang utama. Apalagi itu terkait anak-anak, generasi penerus. Ibaratnya sampai ada satu saja yang keracunan. Bagi Om Begawan itu perkara serius. Mesti dipelajari beneran. Jangan sampai terulang lagi. Ini kritikan juga tak ulang-ulang loh. Buat Badan Gizi Nasional. Itu wakil kepala BGN itu. Jumlahnya sampai 3 orang. Fungsinya gue ngopo itu. Ya itu Gibran yang harus menindaklanjuti. Berani nggak ambil berbagai kasus keracunan ini jadi tanggung jawabnya? Aja tuh ketika wakil kepala BGN buat membenahi banyak hal seputar program MBN ini, MBG ini. Oh Begawan gue yuk, mau gedek-gedek ini. Sama peristiwa kayak gini tuh. Sejak awal jalan sampai bulan ke-9 masih nggak berhenti-berhenti, malah cenderung naik jumlah korbannya. Dan pemerintah dalam hal ini, Badan Gizi Nasional, yang berulang kali nyebut mau mengevaluasi, ini tandanya Pak Dadan selaku kepala BGN itu terbukti gagal, ora iso nyambut gawe itu aja lah. Diblonjo rakyat, bluk. Mengapa peristiwa yang beginian tidak menggerakkan Wapres, mengajukan diri, membenahi ini semua? Apa jangan-jangan Gibran sakjane ya ora mudeng dengan alur produksi konsumsi secara massal? Gimana kita bisa berharap makan bergizi gratis bakal meminimalisir stunting, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki gizi. Apalagi memperbaiki gizi lah, malah keracunan. Asing kurus malah tambah remuk. Loh kalau keracunan masih saja terjadi, bahkan munculnya set, ulat, bau, basi, atau makhluk hidup dalam makanan, dan itu masih tidak teratasi. Idealnya hentikan dulu itu penambahan dapur SPPG, menambah target penerima selama menuntaskan yang kayak ginian. Dan ini masih belum berhasil. Rumang saku perkiraan Begawan kok yo angel men ini pemerintah ngeberesin ini program yang secara pelaksanaannya itu kan ketok moto, cetha welo-welo.
Nah, sesuatu yang terlihat saja nggak bisa diselesaikan. Gimana kita berharap yang nggak terlihat tercapai? Apa itu yang nggak terlihat? Ya mutu siswa didik meningkat, kesehatan anak bisa lebih baik, tingkat kecerdasan makin tinggi. Alah, tujuan-tujuan karena MBK menjadi itu ya embel, nggak ada. Yang ada sekarang, MBK itu hanya menjadi ladang-ladang bagi mereka-mereka. Dan juga masalah keracunan tidak pernah berhenti. Ini pesan dari Om Begawan, supaya semua paham dan introspeksi. Salam Begawan. Dadah.